Anak-anak, kita akan melanjutkan tentang latihan elektrolisis. Sebelum saya lanjutkan elektrolisis, saya ingatkan kembali anak-anak, prinsip elektrolisis apa saja. Yang pertama, pada katoda terjadi reaksi reduksi, anoda terjadi oksidasi. Katoda merupakan kutub negatif, anoda merupakan kutub positif. Kemudian, elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian di samping itu, kita harus memahami tentang elektroda. Ada elektroda inet dan elektroda tidak inet. Kemudian elektroda inet adalah PTCAU. Selain itu, maka dikategorikan elektroda tidak inet. Kemudian yang selanjutnya, reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolisis. Reaksi yang terjadi di katoda dan reaksi yang terjadi di anoda. Nah, apa saja? Nah, sudah dijelaskan pada video yang lalu. Kemudian, coba sekarang perhatikan latihan di BKS halaman 20. Dibuka BKS-nya halaman 20. Nah, akan saya jelaskan beberapa soal, nanti yang lainnya silakan dikerjakan sendiri. Yang pertama, tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaBr dengan elektroda karbon. Coba perhatikan, NaBr larutan berarti mengandung air. Karena wujudnya larutan berarti mengandung air. NaBr terion menjadi Na plus Br min. Di sini Na-nya saya coret. Kenapa? Karena pada katoda terjadi reduksi, sedangkan ion Na plus tidak tereduksi. Maka yang tereduksi airnya. Air tereduksi menjadi OH- dan H2. Nih, ini sudah ada di reaksi-reaksi elektrolisis yang saya jelaskan di video terdahulu. Kemudian pada anoda terjadi oksidasi. Karena di sini ada ion Br- dioksidasi menjadi Br2. Maka ini elektronnya sudah sama, jumlahnya kita coret saja, maka ada reaksi H2O, 2H2O plus 2 Br- menjadi 2OH- plus H2 plus Br2. Jadi ada gas H2 yang dihasilkan di katoda atau di sekitar katoda larutannya bersifat basah. Kemudian yang D, option D. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NiSO4. NiSO4 terion menjadi Ni2+ plus SO4 2-. Di sini elektrodanya adalah elektroda yang tidak inet. Kalau elektroda tidak inet hanya berpengaruh di anoda saja. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Ni2+, karena ini kategori logam yang bukan golongan 1A 2A, maka Ni2+ tereduksi menjadi Ni. Pada anoda terjadi oksidasi karena elektrodanya tidak inet, ini anodanya Ni, maka Ni teroksidasi menjadi Ni2+. Sehingga ini elektronnya sudah sama 2, maka tinggal menjumlahkan saja. Kemudian soal nomor 4. Bagaimana cara memurnikan logam Cu dengan elektrolisis CuSO4? Nah, memurnikan logam Cu berarti ada Cu yang kotor yang masih belum murni. Nah, logam Cu yang kotor ditempatkan sebagai anoda karena nanti diharapkan Cu yang kotor ini akan teroksidasi. Oksidasi di mana? Di anoda. Anoda itu kutub apa? Kutub positif. Jadi nanti logam Cu yang kotor ini ditempatkan di sini, logam Cu yang belum murni atau istilahnya Cu yang masih kotor. Ini ditempatkan di anoda. Sedangkan logam Cu murni ditempatkan di katoda. Ini Cu murni. Cu yang masih murni. Cu yang sudah murni itu di katoda. Katoda itu kutub negatif. Jadi di kutub negatif nanti dipasangkan logam Cu murni. Nah, karena di sini ada larutan anak-anak, larutannya adalah CuSO4. Jadi nanti logam Cu kotor ini teroksidasi atau dengan kata lain ini logam Cu kotor ini akan teroksidasi menjadi Cu2+ di sini, Cu2+. Jadi ini
teroksidasi atau istilahnya kalau dalam perkaratan, proses perkaratan besi itu mengalami korosi teroksidasi. Jadi Cu yang masih kotor teroksidasi di sini menjadi Cu2+. Nanti semua Cu kotor ini akan teroksidasi terus sampai ini habis, Cu kotornya habis. Sedangkan Cu2+ ini akan tereduksi di katoda. Jadi ini akan ke sini. Cu2+ menempel sebagai logam Cu, menempel. Jadi logam Cu murni ini lama-kelamaan akan banyak. Sehingga di sini akan terambil semua sampai logam Cu kotornya habis. Itu cara memurnikan logam Cu dengan elektrolisis CuSO4. Yang soal nomor 5, coba perhatikan. Jelaskan perbedaan elektrolisis larutan dengan leburan. Nah, kalau larutan itu pasti mengandung air. Sedangkan kalau leburan atau lelehan tidak mengandung air. Contoh, misalkan garam dapur dilarutkan dalam air, namanya larutan garam. Kalau garam dapur kamu panaskan, maka leleh, namanya adalah leburan garam dapur. Saya contohkan di sini. Ini garam dapur larutan, terion menjadi Na+ plus Cl-. Maka pada katoda terjadi reduksi. Karena ini mengandung air, maka Na+ tidak tereduksi. Yang tereduksi adalah airnya. Air tereduksi menjadi H2 plus OH-. Sekali lagi reaksi-reaksi ini kamu lihat di reaksi-reaksi yang terjadi pada elektrolisis di video sebelumnya. Reaksi di anoda adalah oksidasi karena ada Cl-, Cl- teroksidasi menjadi Cl2. Ini sehingga 2 Cl-. Elektronnya sudah sama, maka tinggal menjumlahkan. Coba perhatikan kalau leburan, NaCl liquid terion menjadi Na+ plus Cl-. Karena tidak ada air, maka langsung pada katoda terjadi reduksi, Na+ direduksi menjadi Na karena tidak mengandung air. Kemudian anoda oksidasi, Cl- menjadi Cl2. Nah, di sini karena elektronnya tidak sama, ini 2, ini 1, maka ini dikalikan 2. Sehingga ini bisa saya coret, ini 2 elektron, ini 2, saya coret, sehingga ini koefisiennya 2, ini 2, maka dapat dihasilkan seperti ini. Terima kasih.